Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 5 Mei 2025 dengan judul Napas Kehidupan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Mari kita ikuti penjelasannya. Untuk memiliki darah yang baik, kita harus bernapas dengan baik. Udara bersih yang dihirup dalam-dalam mengisi paru-paru dengan oksigen, memurnikan darah. Mereka memberikan padanya warna cerah dan mengirimnya arus pemberi kehidupan ke setiap bagian tubuh. Pernapasan yang baik menenangkan saraf, merangsang selera makan dan menjadikan pencernaan lebih sempurna dan menyebabkan tidur lelap yang menyegarkan. Kapasitasnya berkembang dengan gerakan yang bebas, dan kapasitas itu berkurang kalau paru-paru itu kejang dan tertekan. Pengaruh buruk biasanya terjadi, terutama pada orang yang kebanyakan duduk atau membengkuk sewaktu bekerja. Dalam posisi ini mustahil untuk bernapas dalam-dalam. Pernapasan yang dangkal segera menjadi kebiasaan, dan paru-paru kehilangan kemampuannya untuk mengembang. Dengan demikian terjadilah kekurangan suplai oksigen yang dapat diterima. Darah mengalir dengan berat. Bahan-bahan sampah yang beracun yang seharusnya dibuang pada waktu mengeluarkan napas dari paru tertinggal sehingga darah menjadi tercemar. Bukan hanya paru-paru yang tercemar, tetapi juga lambung, hati dan otak semuanya terpengaruh. Kulit menjadi pucat, pencernaan terganggu, jantung tertekan, otak jadi gelap, pikiran bingung, semangat memudar, seluruh tubuh jadi tertekan dan tidak aktif, dan tentu saja terbuka bagi serangan penyakit. Paru-paru senantiasa membuang kotoran, makanya perlu tetap diisi dengan udara segar. Udara kotor tidak memberikan oksigen yang diperlukan, dan darah masuk ke otak dan organ-organ lainnya tanpa dikuatkan. Karena itu perlu ventilasi yang menyeluruh. Tinggal di ruangan-ruangan yang rapat, ventilasinya buruk, di mana udara tidak terputar dan tercemar, melemahkan seluruh tubuh. Hal ini khususnya pekat terhadap pengaruh dingin, sehingga sedikit terkena angin saja akan jatuh sakit. Tahun berlalu dan kekuatan memudar, sehingga kekuatan berkurang untuk menangkal pengaruh-pengaruh yang tidak menyehatkan. Karena itu, hal ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang berusia lanjut untuk memperoleh banyak sinar matahari dan udara segar yang bersih. Pada setiap ruangan di dalam rumah, hendaklah udara mengalir dengan bebas dan sinar matahari melimpah. Buka jendela, hirup udara segar dalam-dalam sebanyak 5 kali dengan cara mengembangkan diafragma Anda. Tidak hanya
mengangkat dada. Dan puji Tuhan, wow, rasanya bagus, bukan? Ellen G. White, Membina Keluarga Sehat, halaman 246-248. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.